Bacaan dari Kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hari demi hari hingga dengan saat ini. Sungguh kita akui tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu menjalaninya. Namun seringkali timbul pertanyaan dalam benak kita, mengapa Tuhan mengizinkan persoalan dan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Mengapa Tuhan sepertinya membiarkan anak-anaknya mengalami penderitaan, padahal kita sedang berusaha menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Ayub mengalami hal serupa. Dia bertanya kepada Tuhan setelah penderitaan yang begitu hebat mendera. Anak-anak dan para pelayannya mati, ternak-ternaknya habis. Kemudian istri dan teman-temannya pun meninggalkan dia, justru saat ia sangat membutuhkan mereka. Keluh Ayub, "Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Ayub bab 3 ayat 11. Padahal Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub bab 1 ayat 1. Persoalan dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dielakkan. Tetapi bukan tanpa tujuan jika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan tidak bertujuan membuat kita semakin terpuruk, putus asa, atau untuk menghukum kita. Dia memiliki tujuan yang jauh lebih tinggi daripada itu, seperti yang dikatakan oleh Yesus, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bandingkan Yohanes bab 9 ayat 3. Jadi, selalu ada rencananya yang indah di balik penderitaan yang kita alami. Bila perjalanan hidup kita mulus tanpa ada kerikil-kerikil tajam, maka kita akan memilih hidup tidak bergantung kepada Tuhan. Kita akan merasa mampu dengan kepintaran dan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan terlebih dahulu membawa bangsa Israel melewati padang gurun sebelum mereka mencapai tanah terjanji. Tuhan ingin menjadi oase bagi mereka saat mereka berada di padang gurun. Jadi, jangan pernah mengeluh dan menyalahkan Tuhan saat kita berada dalam masalah, karena inilah kesempatan bagi kita untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib-Nya dinyatakan atas kita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia ini banyak sekali kesedihan yang dialami oleh manusia.
kita pun pasti sering mengalami sendiri yang namanya penderitaan, entah karena kesalahan kita sendiri atau memang karena sebab yang tidak diketahui. Jika kita hanya membaca secuil kutipan dari kitab Ayub tadi, mungkin kita akan merasa murung. Betapa tidak, rasa-rasanya penderitaan Ayub itu tidak ada habis-habisnya. Hari-harinya berat, malam-malamnya terentang panjang. Namun dari semuanya itu, kitab Ayub mengajarkan kepada kita bagaimana harus bertindak dalam penderitaan dan kesengsaraan. Kita bahkan dapat belajar menjadi orang yang setia seperti Ayub. Pada zaman dahulu, penderitaan seseorang dipercaya sebagai akibat dari dosa-dosa. Kepedihan yang kita alami dianggap karena kesalahan kita. Akan tetapi akan lebih bijaksana bila kita mau menelisik lebih dalam tentang makna penderitaan. Ada kalanya penderitaan yang kita alami itu bukan karena kejahatan kita, juga bukan karena kesalahan orang lain. Penderitaan dan kesengsaraan adalah misteri Tuhan. Pun kalau kita berputar-putar dari satu buku ke buku yang lain, kita tidak akan pernah menemukan jawabannya. Tidak hari ini, tidak saat ini, dan mungkin tidak selama kita masih hidup. Kadangkala kita bertanya, mengapa saya harus menderita? Mengapa saya dan bukan orang lain? Saya tidak memiliki dosa berat. Penderitaan ini tidak setimpal dengan dosa-dosa saya. Saya orang baik. Mengapa Tuhan tega meninggalkan saya dalam jurang kekelaman dan belenggu si jahat? Mengapa ini? Mengapa itu? Sekali lagi ditekankan, semuanya adalah misteri Tuhan. Beberapa orang berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang lebih dari kekuatan kita. Bila kita masih dicobai, berarti Tuhan percaya bahwa kita dapat menanggung segala beban itu. Tuhan percaya bahwa kita akan menang melawan dosa dan maut. Santo Santa dan para martir mempersatukan segala kesengsaraan mereka dengan kesengsaraan Yesus sendiri. Mereka berharap agar dunia dapat diselamatkan dan ditebus melalui penderitaan yang mereka alami. Jadi, siapkah kita semua untuk menderita demi orang lain? Terlebih lagi, siapkah kita untuk tetap setia pada Tuhan? Meski dinginnya malam mencekam, meski rasa sakit tak hentinya mengoyakkan jiwa kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita, bahkan di malam-malam yang tergelap dalam kehidupan kita. Sebagaimana bintang menyinari gelapnya langit malam, cahaya surgawi Tuhan akan senantiasa menyinari jiwa kita yang setia dan tetap teguh berharap padanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu hari seekor anak kerang di dasar laut mengaduh dan mengeluh pada ibunya sebab sebutir pasir tajam memasuki tubuhnya yang merah dan lembek. "Anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata, "Tuhan tidak memberikan pada kita bangsa kerang sebuah tangan pun sehingga ibu tidak bisa menolongmu." Si ibu terdiam sejenak. "Sakit sekali, aku tahu anakku, tetapi terimalah itu sebagai takdir alam. Kuatkanlah hatimu, jangan terlalu lincah lagi. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu, hanya itu yang bisa kau perbuat," kata ibunya dengan sendu dan lembut. Anak kerang pun melakukan nasihat ibundanya. Ada hasilnya.
tetapi rasa sakit bukan alang kepalang. Kadang di tengah kesakitannya, ia meragukan nasihat ibunya. Dengan air mata ia bertahan bertahun-tahun lamanya. Tetapi tanpa disadari, sebutir mutiara mulai terbentuk dalam dagingnya. Makin lama, makin halus. Rasa sakit pun makin berkurang, dan semakin lama, mutiaranya semakin besar. Rasa sakit menjadi terasa lebih wajar. Akhirnya sesudah sekian tahun, sebutir mutiara besar, utuh mengkilap dan berharga mahal pun terbentuk dengan sempurna. Penderitaannya berubah menjadi mutiara, air matanya berubah menjadi sangat berharga. Dirinya kini, sebagai hasil derita bertahun-tahun, lebih berharga daripada 1.000.000 kerang lain yang cuma disantap orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. Saudara-saudari yang terkasih, cerita ini adalah sebuah paradigma yang menjelaskan bahwa penderitaan adalah lorong transendental untuk menjadikan kerang biasa menjadi kerang luar biasa. Karena itu dapat dipertegas bahwa kekecewaan, duka derita dapat mengubah orang biasa menjadi orang luar biasa. Banyak orang yang mundur saat berada di lorong transendental ini karena mereka tidak tahan dengan cobaan yang mereka alami. Ada 2 pilihan sebenarnya yang bisa mereka masuki: menjadi kerang biasa yang disantap orang, atau menjadi kerang luar biasa yang menghasilkan mutiara. Sayangnya lebih banyak orang yang mengambil pilihan pertama, sehingga tidak mengherankan bila jumlah orang yang sukses lebih sedikit dari orang yang biasa-biasa saja. Mungkin saat ini kita sedang mengalami penolakan, kekecewaan, patah hati, atau terluka. Cobalah untuk tetap tersenyum dan tetap berjalan di lorong transendental tersebut, dan katakan dalam hati kita, air mataku diperhitungkan Tuhan, dan penderitaanku ini akan mengubah diriku menjadi luar biasa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injilnya. Sebab Dialah Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.